Eh, si itu kemana ya? Kok Pak itu udah lama nggak kelihatan ke gereja? Istrinya padahal waktu itu masih ada loh. Kok sekarang kelihatannya sudah nggak beribadah di gereja kita lagi ya? Anak-anaknya juga kelihatannya mulai aktif di gereja itu deh. Sering nggak Bapak Ibu mendengar percakapan atau pertanyaan-pertanyaan seperti itu di keseharian kita atau di setiap minggu ketika kita datang dan beribadah di gereja? Shalom keluarga damai, kita ketemu lagi di Sapaan Damai Sejahtera Samas. Hari ini hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Sebelum kita mulai dan belajar tentang firman Tuhan lebih lanjut lagi, mari kita persiapkan hati kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hikmat-Mu, terima kasih atas kasih setia dan penyertaan-Mu senantiasa di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan renungan dan sapaan firman Tuhan yang hari ini akan menyapa hati kami. Buka hati kami, buka pikiran kami ya Tuhan Yesus, kiranya kami boleh mendapatkan sesuatu yang boleh bertumbuh di hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pasti kita cukup sering mendengar percakapan atau pertanyaan seperti yang saya utarakan tadi, atau bahkan kita sendiri yang sering melontarkan pertanyaan seperti itu. Celakanya lagi, terkadang dari kita malah dengan mudah untuk judging atau menghakimi. Oh, kelihatannya Pak ini udah nggak ada di gereja kita lagi karena barusan kepahitan sama bapak yang itu deh. Atau kelihatannya keluarga itu udah lama nggak ke gereja kita karena nggak cocok sama si itu deh. Atau bahkan kita juga sering menilai bahwa oh, orang ini udah lama nggak ke gereja karena mungkin kadar keimanannya turun drastis atau dia mulai melupakan Tuhan. Bahkan kita nggak introspeksi apa atau kenapa atau ada sesuatu dengan komunitas gereja kita yang akhirnya membuat orang tersebut tidak lagi merasa nyaman untuk berada di tengah-tengah kita. Tapi saya nggak akan ngomongin lebih lanjut atau malah menggibah lebih lanjut kenapa kok fenomena-fenomena itu sering terjadi di dalam gereja kita. Justru saya ingin mengajak Bapak Ibu Jemaat Damai sekalian untuk belajar bagaimana kita atau belajar dari pengalaman itu, bagaimana kita menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Mari kita baca dulu di Lukas 19 ayat yang ke-10. Berbunyi demikian. Lukas 19 ayat yang ke-10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Setiap hari kita ketemu dengan banyak orang. Ada yang kelihatannya bahagia, ada yang tampak sukses dan serba kecukupan. Tapi di dalam hatinya mereka sedang kehilangan arah, harapan, dan damai sejahtera. Di Alkitab sendiri, itu disebutkan mereka sebagai orang-orang yang hilang atau mereka yang terhilang. Bukan karena nggak berharga, melainkan karena belum mengalami kasih dan keselamatan di dalam Kristus. Kita sama-sama tahu lah ya, Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk mengajar atau melakukan mujizat aja. Tapi tujuan utama Yesus datang ke dunia ini adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Misi itu kini dipercayakan kepada setiap orang yang percaya. Yang pertama, bagaimana kita bisa mencari atau menyikapi bagaimana mencari saudara-saudara kita yang terhilang itu. Kita juga harus belajar dan meneladani Kristus yang punya hati selalu mencari yang terhilang. Seorang gembala nggak akan puas hanya karena memiliki 99 domba yang aman dan bisa diselamatkan. Pasti ia akan mencari satu domba yang tersesat hingga menemukannya. Itu ada di Lukas 15 ayat 4-7. Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri ya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Gak ada seorang pun yang terlalu berdosa, terlalu jauh atau terlalu terlambat untuk menerima kasih karunia-Nya. Kita sama-sama dipanggil untuk memiliki hati yang sama seperti Kristus, peduli kepada mereka yang terhilang atau bahkan yang belum mengenalnya. Dan yang kedua, kita harus tahu, kita harus belajar bahwa pada hakikatnya menjangkau jiwa adalah tugas setiap orang yang percaya.
Kutipan Matius 28 ayat 19 sampai 20, saya baca sebagian. Ini ada satu statement yang jelas sekali. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Penginjilan bukan hanya tugasnya pendeta atau majelis saja. Setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi Kristus melalui kehidupan yang mencerminkan kasih Kristus, perkataan yang membangun dan membawa pengharapan, keberanian membagikan Injil, dan mendoakan mereka yang belum percaya. Seringkali kesaksian hidup yang tulus menjadi pintu bagi seseorang untuk mengenal Tuhan, daripada hanya sekedar menginjili, ngomong aja, tapi kehidupan kita tidak mencerminkan kebenaran kasih Kristus. Dan yang ketiga, kasih itu adalah kunci untuk menjangkau jiwa. Orang nggak hanya membutuhkan khotbah atau firman aja, tapi juga membutuhkan kasih yang nyata. Yesus terlebih dahulu mengasihi, menerima, dan melayani orang-orang sebelum mereka berubah. Kasih membuka hati yang keras dan memulihkan mereka yang terluka. Karena itu, ketika kita menjangkau jiwa, lakukanlah dengan kerendahan hati, tanpa menghakimi, tapi penuh belas kasihan. Yang terakhir, yang keempat, ada sukacita besar ketika satu jiwa diselamatkan. Lukas 15 ayat yang ketujuh mengatakan bahwa ada sukacita di surga karena satu orang berdosa bertobat. Bagi Tuhan, keselamatan satu jiwa memiliki nilai yang kekal. Apa yang kita lakukan hari ini mungkin tampak sederhana, mengundang seseorang ke gereja, mendoakannya, atau membagikan firman Tuhan, tapi dampaknya dapat mengubah hidup seseorang untuk selama-lamanya. Ada 3 refleksi yang mau saya bagikan pada pagi hari ini. Mari kita renungkan bersama. Apakah kita masih memiliki kerinduan melihat orang lain mengenal Kristus? Atau menjangkau mereka yang lama nggak kelihatan berada di tengah-tengah komunitas kita? Yang kedua, siapa di sekitar kita yang sedang membutuhkan kasih dan kabar keselamatan? Mungkin rekan-rekan pelayanan kita yang sekarang nggak ada lagi di tengah-tengah kita membutuhkan kabar sukacita itu. Dan yang ketiga, sudahkah hidup kita menjadi kesaksian yang membawa orang semakin dekat kepada Tuhan? Jangan-jangan mereka terhilang karena kita. Menjangkau jiwa yang terhilang adalah hati Allah dan juga panggilan bagi setiap kita yang percaya. Tuhan gak minta kita menyelamatkan orang dengan kekuatan sendiri, tapi menjadi alat Tuhan untuk memperkenalkan kasih Kristus pada dunia. Kiranya melalui perkataan, tindakan, dan kehidupan kita, semakin banyak jiwa yang mengalami kasih Tuhan dan menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mari kita tutup renungan kita pada hari ini dengan bersama berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah terlebih dahulu mencari dan menyelamatkan kami yang dulu terhilang. Berikanlah kami hati yang penuh belas kasihan sehingga kami memiliki kerinduan untuk menjangkau mereka yang belum mengenal Engkau. Pakailah hidup kami menjadi terang dan garam agar melalui perkataan, tindakan, dan kasih kami banyak jiwa datang kepada Engkau. Berikan keberanian untuk bersaksi dan hikmat dalam melayani setiap orang yang Engkau percayakan pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.